Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang linguistik dan strategi pembelajaran apa sih yang cocok untuk pembelajaran bahasa. Nah, makanya jangan di skip, kita akan bahas bersama-sama. Let's go! Oke, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kamila Cahya Fitriani yang berstatus mahasiswa di Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Yuk langsung kita bahas mengenai linguistik. Linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, yang dimana linguistik ini memiliki beberapa komponen. Di antaranya yang pertama ada fonologi, yang kedua morfologi, dan yang ketiga ada sintaksis. Kita akan bahas fonologi terlebih dahulu. Fonologi yaitu ilmu tentang perbendaharaan bunyi bahasa dan distribusinya. Fonologi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonetik dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada fonetik akustik. Fonetik akustik maksudnya yaitu udaralah yang menjadi penghantar bunyi. Misalnya, jika kita memetik alat musik gitar, udara akan bergetar dan senar yang kita petik akan mengeluarkan bunyi. Yang kedua yaitu fonetik artikulatoris. Maksud dari fonetik ini yaitu proses alat ucap manusialah yang dapat menghasilkan bunyi bahasa. Alat ucap manusia seperti lidah, gigi, bibir, dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu fonetik audiotoris. Fonetik audiotoris yaitu penerimaan bunyi bahasa oleh indera pendengar, yaitu telinga. Nah, bagian yang kedua dari fonologi yaitu fonemik. Fonemik yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Misalnya, perbedaan arti bunyi pada huruf P dan pada huruf B yang terdapat dalam kata paru dan kata baru, yang dimana jika ujarannya atau pengucapannya salah itu akan berbeda artinya. Ini yang disebut dengan fonemik. Nah, itulah bagian-bagian yang terdapat pada komponen fonologi. Selanjutnya kita akan membahas komponen yang kedua yaitu morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa dan mempelajari seluk-beluk bentuk kata. Ada tiga bagian atau tiga jenis dari morfologi. Yang pertama afiksasi, yang kedua komposisi atau menjemuk, dan yang ketiga yaitu reduplikasi. Afiksasi adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga kita harus menambahkan imbuhan pada bentuk dasar tersebut. Misalnya, ada kata dasar atau bentuk dasar sapu, kita beri imbuhan me sehingga memperoleh makna baru yaitu menyapu. Contoh yang kedua, bentuk dasarnya dari kata bakar, kita memberikan imbuhan di sehingga memperoleh makna baru yaitu dibakar. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu komposisi atau menjemuk. Komposisi atau menjemuk ini yaitu gabungan kata dasar yang menimbulkan kata baru. Misalnya dari kata rumah dan sakit. Kata yang berbeda ini jika digabungkan menjadi rumah sakit yang memiliki kata baru. Yang ketiga yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah kata pengulang. Misalnya jalan-jalan, ramah-tamah, kupu-kupu, laba-laba, dan lain sebagainya. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu sintaksis. Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tata kalimat. Nah, untuk membentuk sebuah kalimat yang terpadu, kita harus menggunakan unsur SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, contohnya itu dari kalimat ibu membeli sayur di pasar. Nah, ibu ini menjadi subjek, membeli sebagai predikat, sayur sebagai objek, dan pasar sebagai keterangan. Nah, itulah beberapa komponen yang terdapat pada linguistik. Nah, sekarang kita juga harus mengetahui strategi pembelajaran apa sih yang cocok untuk pembelajaran bahasa. Nah, sebelum lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan
pengajaran tertentu, biasanya meliputi sifat, ruang lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman kepada siswa. Nah, strategi yang cocok untuk meningkatkan kecerdasan linguistik pada anak usia sekolah dasar biasanya pada metode mendongeng dan metode bernyanyi. Nah, metode mendongeng, metode ini yaitu suatu kegiatan yang menyampaikan cerita atau dongeng kepada pendengar, kepada anak. Adapun kegiatan ini digunakan sebagai hiburan kepada anak dan pemberi pelajaran moral. Nah, kegiatan mendongeng juga membuat anak menjadi lebih aktif, menjawab pertanyaan, dan menjadikan anak semakin berani. Nah, yang kedua, metode bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan suatu kegiatan dalam mengeluarkan suara yang menghasilkan sebuah lagu, sehingga siswa sekolah dasar ini menjadi senang dan dapat meluapkan apa yang dirasakannya. Sehingga menurut saya dua metode ini cocok diterapkan di usia sekolah dasar. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita mengenai linguistik dan strategi pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran bahasa. Semoga kita semua bisa mempelajarinya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Kamila Cahya Fitriani, pamit undur diri and see you again. Bye-bye.